Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan bayang-bayang Kanjeng Sunan Kalijaga, sebuah rahasia besar sedang ditempa. Bukan sekadar belajar mengaji. 15 pemuda pilihan ini sedang menjalani ujian batin yang akan mengguncang nalar. Mereka datang dari berbagai latar belakang putra raja, jawara pasar, hingga rakyat jelata. Namun di tangan Sang Wali, mereka dilebur menjadi satu kekuatan gaib yang akan menjaga Nusantara. Inilah kisah tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyaring emas dari tumpukan pasir. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Suasana di Kadilangu tidak seperti pesantren pada umumnya. Tidak ada suara santri yang mendaras kitab dengan suara keras. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam, namun menenangkan. Di sana, 15 murid utama Sunan Kalijaga berkumpul. Di antara mereka ada nama-nama besar yang kelak mengguncang sejarah. Sunan Tembajat Ki Ageng, Pandanaran Ki Ageng Selo Panembahan Senopati, hingga Ki Ageng Pemanahan. Sunan Kalijaga tidak memberikan pelajaran dengan cara duduk di depan kelas. Suatu pagi, beliau memanggil mereka ke pinggir sebuah sungai yang alirannya sangat deras. Barang siapa di antara kalian yang bisa membawakan air sungai ini ke masjid tanpa menggunakan wadah ember atau kendi, maka dialah yang berhak menerima kunci rahasia pertama. Ucap Sunan Kalijaga sambil tersenyum tipis. Para murid tertegun. Membawa air tanpa wadah? Sebagian mulai menggunakan akal logikanya. Ada yang mencoba menjalin dedaunan, ada yang mencoba menggunakan tangan yang dirapatkan. Namun, air selalu merembes jatuh sebelum sampai ke tujuan. Di antara kerumunan itu, muncul seorang pemuda berpakaian mewah, namun nampak kusamia, adalah Ki Ageng Pandanaran, mantan penguasa Semarang yang sombong namun telah bertaubat. Ia tidak langsung menyentuh air. Ia justru bersujud di pinggir sungai, melakukan dzikir yang diajarkan gurunya hingga jiwanya menjadi kosong. Pandanaran menyadari bahwa wadah yang dimaksud gurunya bukanlah benda fisik, melainkan hati. Ia meletakkan tangannya di atas permukaan air. Ajaib, atas izin Allah, air sungai itu membeku sejenak menjadi bongkahan kristal di telapak tangannya. Ia membawanya dengan tenang menuju masjid. Namun, Sunan Kalijaga menggeleng. Engkau membawa air yang membeku, Pandanaran. Itu masih benda. Siapa yang bisa membawa ruh air itu? Tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menambar-niambar dengan suara yang menggelegar. Para murid ketakutan, kecuali satu orang, Ki Ageng Selo. Pemuda ini dikenal memiliki temperamen yang kuat, namun ketaatan yang luar biasa. Selo berdiri tegak di bawah hujan. Saat sebuah petir menyambar ke arah mereka, Selo melompat dan menangkap kilatan listrik itu dengan tangan kosong. Ia meremas petir itu hingga menjadi bola cahaya kecil, lalu meletakkannya di atas air sungai yang mengalir. Petir itu mengikat molekul air menjadi satu gumpalan cahaya yang melayang. Selo membawanya ke hadapan Sunan Kalijaga. Guru, inilah air yang telah bersatu dengan api langit, ucap Selo lantang. Sunan Kalijaga tersenyum. Engkau kuat, Selo. Keturunanmu kelak akan menjadi raja-raja besar di tanah ini. Tapi kekuatanmu masih kasar. Ujian kalian belum usai. Beliau kemudian memberikan tugas kedua yang lebih berat. Ke-15 murid itu disebar ke berbagai penjuru hutan dan gunung. Ada yang disuruh menanam batang singkong secara terbalik. Ada yang disuruh menjaga sebuah batu besar selama berbulan-bulan. Dan ada yang disuruh melayani orang gila di pasar. Sunan Kalijaga ingin melihat siapa yang paling ikhlas menjadi nol. Ilmu wali tidak diberikan kepada mereka yang merasa pintar, tapi kepada mereka yang merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, bisik beliau. Ki Ageng Pemanahan dikirim ke sebuah tanah tandus bernama Mataram. Jagalah tanah ini, jangan kau tanami apapun sebelum aku datang, perintah Sunan. Pemanahan patuh. Bertahun-tahun, ia hanya duduk menatap tanah kering itu, tanpa bertanya kapan gurunya akan datang, atau bagaimana ia akan makan. Inilah rahasia pagar gaib yang sedang dibangun. Sunan Kalijaga sedang menanamkan pasak-pasak bumi di setiap sudut Nusantara melalui murid-muridnya. Air tanpa wadah, petir yang ditangkap, dan kesabaran yang melampaui batas manusia. 15 murid ini sedang berada di jalur cepat menuju kewalian. Namun, sebuah ancaman muncul dari sisa-sisa pengikut ilmu hitam Majapahit yang tidak terima dengan pengaruh Sunan Kalijaga. Mereka mengirimkan santet sewu untuk menyerang para murid
yang sedang dalam masa ujian batin. Bagaimana Ki Ageng Selo melindungi rekon-rekonnya dengan kekuatan petirnya? Dan siapakah murid rahasia ke-15 yang selama ini hanya menyamar menjadi tukang sapu di masjid? Inilah serangan yang paling ditakuti dalam sejarah mistis Nusantara. Santet Sewu, 1000 kutukan yang dikirim dalam satu malam untuk menghancurkan bibit-bibit kewalian di bawah asuhan Sunan Kalijaga. Sasaran utamanya bukanlah sang guru, melainkan para murid yang sedang menjalani riadah batin. Ketika tubuh mereka sedang lemah karena tirakat, ribuan jarum gaib dan bola api dikirim untuk mencabut nyawa. Namun, mereka lupa bahwa di barisan murid Kalijaga ada seorang pemuda yang memegang kunci kekuatan petir langit. Di sebuah gubuk kecil di tengah tanah tandus Mataram, Ki Ageng Pemanahan sedang bersila dalam dizikir yang dalam. Tubuhnya nampak kurus, namun auranya memancarkan ketenangan. Di luar, suasana mendadak mencekam. Angin puyuh menghantam gubuknya, dan suara rintihan haib mulai terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul bola-bola api berukuran kepalan tangan Banaspati. Mereka melesat menuju Pemanahan yang sedang memejamkan mata. Di saat yang sama, jarum-jarum gaib yang tak terlihat mata biasa meluncur menembus dinding kayu, mengincar titik-titik syaraf sang calon wali. Namun, sebelum serangan itu menyentuh kulit Pemanahan, sebuah kilatan cahaya biru menyambar dari kejauhan. Dehua RRRR. Sebuah ledakan energi menghancurkan seluruh Banaspati dalam sekejap. Di atas sebuah bukit yang tidak jauh dari sana, berdiri Ki Ageng Selo. Rambutnya berkibar ditiup angin kencang, dan tangannya memancarkan percikan listrik yang terus-menerus. Ia dikirim oleh Sunan Kalijaga bukan untuk ikut bertapa, melainkan untuk menjadi benteng haib bagi rekan-rekannya. Wahai kalian para pencuri malam, hadapilah aku sebelum kalian menyentuh saudaraku, teriak Ki Ageng Selo dengan suara yang menggetarkan bumi. Ki Ageng Selo melompat ke udara. Saat petir menyambar dari langit, ia bukannya menghindar, justru menangkap kilatan itu dengan tangan kosong. Ia memelintir petir tersebut silualah sebuah cambuk cahaya, lalu menyabetkannya ke arah kabut hitam yang membawa Santet Sewu. Seketika, hutan yang gelap menjadi terang benderang. Jeritan makhluk gaib terdengar memilukan saat cambuk petir Selo membakar energi negatif mereka. Inilah karomah legendaris Ki Ageng Selo. Kemampuan mengikat petir Sholatul Dhomir yang membuat jin dan siluman paling sakti sekalipun lari terbirit-birit di sudut masjid Kadilangu. Seorang lelaki tua yang sehari-hari dikenal sebagai tukang sapu nampak sibuk menyapu halaman meskipun badai sedang mengamuk. Tentara Belanda atau Jawara sekalipun tidak akan menyangka bahwa lelaki berpakaian compang-camping ini adalah murid ke-15 yang paling dirahasiakan oleh Sunan Kalijaga. Namanya jarang disebut dalam babat, namun ia memegang kunci pintu langit. Saat serangan Santet Sewu memuncak, ia menghentakkan sapu lidinya ke tanah sebanyak 3 kali. Cukup, ucapnya pelan. Seketika, badai di seluruh tanah Jawa berhenti, langit kembali jernih, dan energi hitam Santet Sewu tersedot masuk ke dalam tanah, terkunci selamanya. Para pengirim santet di pedalaman Majapahit muntah darah seketika. Ilmu mereka berbalik menghantam diri sendiri karena mencoba melawan kekuatan wali yang telah bersatu dengan alam. Tanah Mataram bukan sekadar bumi yang luas. Ia adalah titik temu antara kuasa langit dan kekuatan bumi. Di saat Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Selo menjaga daratan, seorang murid muda lainnya, Panembahan Senopati, dikirim oleh Sunan Kalijaga untuk melakukan tugas yang mustahil, menemui sang penguasa Laut Selatan. Bukan untuk meminta kesaktian, melainkan untuk menyatukan visi agar Nusantara tetap damai di bawah payung Tauhid. Inilah saat di mana perjanjian besar terjadi, sebuah kontrak gaib yang akan mengawal karijen-karijen besar di masa depan. Setelah serangan Santet Sewu berhasil dipatahkan, Sunan Kalijaga memanggil murid kesayangannya, Danang Sutawijaya, yang kelak dikenal sebagai Panembahan Senopati. Anakku, daratan Mataram sudah aman dalam doa ayahmu, Pemanahan. Namun, air di selatan masih bergejolak. Kekuatan gaib di sana belum mengenal siapa yang memegang mandat langit di tanah ini. Pergilah ke tepian samudra. Sujudlah di sana hingga alam memberikan jalannya. Perintah Sang Sunan. Sutawijaya berangkat tanpa senjata. Ia hanya membawa sebutir tasbih dan nasihat gurunya. Sesampainya di bibir pantai selatan, ia mulai melakukan tapa ngeli menghanyutkan diri pada arus kehendak ilahi.
Keteguhan hatinya membuat suhu air laut mendadak panas, memicu kegemparan di istana bawah laut. Deburan ombak setinggi pohon kelapa tiba-tiba terbela. Dari tengah buih laut, muncul kereta kencana-kencana yang ditarik oleh kuda-kuda putih yang gagah. Di atasnya, berdiri sosok wanita anggun dengan busana serba hijau yang memancarkan aura luar biasa. Nyi Roro Kidul, siapa kau, pemuda manusia, yang berani mengusik ketenangan istanaku dengan panasnya jikirmu? Suara sang ratu menggema, seolah datang dari dasar laut. Senopati membuka matanya. Ia tidak gentar, namun tetap menunduk hormat. Aku adalah hamba Allah, murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk mengabarkan bahwa cahaya Islam telah menetap di Mataram. Aku memohon agar alam laut dan alam darat berjalan seiringan tanpa saling mengganggu. Sang ratu terdiam. Ia melihat aura wahyu keprabuan cahaya raja bersinar di kening Senopati. Melalui mata batinnya, ia juga melihat bayangan raksasa Sunan Kalijaga yang berdiri di belakang Senopati sebagai pelindung. Sementara itu, di pedalaman Mataram, Ki Ageng Pemanahan sedang mengalami peristiwa ajaib. Saat ia sedang membersihkan area yang kelak akan menjadi pusat kerajaan, ia menemukan sebuah batu hitam datar yang sangat besar, batu gilang. Tiba-tiba, langit di atas batu itu terbelah, dan turunlah sebuah cahaya berbentuk bola api biru kehijauan yang jatuh tepat di atas batu tersebut. Inilah Wahyu Jatmika, isyarat bahwa tanah yang tadinya tandus ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pusat kekuasaan terbesar di Pulau Jawa. Pemanahan segera memanggil Ki Ageng Juru Martani. Kakang Juru, cahaya itu jatuh di sini. Apa artinya? Juru Martani, sang pemikir ulung, mengelus jenggotnya. Artinya, tirakat kita telah diterima. Namun ingat, wahyu ini tidak diberikan untuk kesombongan. Wahyu ini adalah beban untuk menjaga rakyat agar tetap di jalan gurunda Sunan Kalijaga. Kembali ke pantai, Nyi Roro Kidul akhirnya tersenyum. Ia menyadari bahwa takdir tidak bisa dilawan. Baiklah, Senopati, aku akan membantumu menjaga keselamatan rakyatmu dari segala mara bahaya yang datang dari laut. Namun, kau dan keturunanmu harus tetap teguh memegang keadilan. Jika Raja Mataram zalim, maka laut pun akan ikut murka. Perjanjian itu disahkan dengan sebuah pemberian gaib. Sebutir telur bernama telur jagat. Barang siapa memakan telur itu, ia akan memiliki tubuh yang tidak bisa ditembus senjata apapun dan memiliki umur yang panjang untuk menjaga kerajaan. Namun, Senopati teringat pesan Sunan Kalijaga. Jangan bergantung pada benda. Bergantunglah pada yang menciptakan benda. Senopati tidak memakan telur itu. Ia memilih untuk menguburnya di bawah Watu Gilang sebagai simbol bahwa kekuatan Mataram tetap bersumber dari bumi dan doa, bukan dari sihir. Wali Songo, wali Muslim, wali Jawa, wali Nusantara, inilah tragedi yang paling dihindari oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika ilmu yang diajarkan untuk menjaga kedamaian justru beradu di ujung senjata karena perebutan tahta. Sultan Hadiwijaya dari Pajang dan Panembahan Senopati dari Mataram. Keduanya adalah murid kesayangan Sang Sunan. Namun, sejarah harus berjalan. Takdir menuntut sebuah pergantian zaman. Di antara deru angin dan gemericik air, sebuah pusaka legendaris bernama Kiai Pleret akan menentukan siapakah yang benar-benar memegang mandat langit atas tanah Jawa. Sultan Hadiwijaya, sang penguasa Pajang yang sakti mandraguna, berdiri di atas gajah perang tertingginya. Hatinya perih. Ia melihat Danang Sutawijaya Senopati, pemuda yang dulu ia angkat anak dan ia didik bersama di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, kini berdiri sebagai lawan. Sutawijaya, mengapa kau memilih jalan ini? Apakah kau lupa siapa yang memberimu tanah Mataram? Teriak Hadiwijaya. Suaranya menggelegar layaknya guntur. Senopati menunduk hormat dari atas kudanya, namun wajahnya tetap teguh. Ayahanda Sultan, hamba tidak pernah lupa. Namun Mataram bukan lagi sekadar hutan. Ia adalah amanah dari rakyat dan guru kita. Perubahan zaman tidak bisa ditahan oleh kekuatan manusia, sekalipun oleh seorang sultan. Hadiwijaya menghela napas. Ia mencabut sebuah tombak panjang yang memancarkan aura dingin yang sangat kuat. Kiai Pleret. Pusaka ini dikenal tidak pernah meleset dari sasarannya dan mampu menembus perisai gaib terkuat sekalipun. Saat pasukan Pajang mulai merangsek maju, sebuah keajaiban gaib terjadi. Ki Ageng Juru Martani
Sang ahli strategi Mataram tidak memerintahkan serangan balik. Ia justru duduk bersila di pinggir sungai. Memegang tasbihnya, ia merapal doa sapu jagat yang pernah diajarkan Sunan Kalijaga untuk situasi paling darurat. Tiba-tiba, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Tanah bergetar hebat, dan banjir lahar dingin mendadak menerjang Sungai Opak di tengah pertempuran. Pasukan Pajang kocar-kacir. Gajah-gajah perang yang tadinya perkasa mendadak panik dan berbalik arah, menginjak prajurit mereka sendiri. Ini bukan perang manusia, ini adalah peringatan alam, teriak para prajurit Pajang ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Hadiwijaya dan Senopati bertemu di tengah sungai. Hadiwijaya mengarahkan Kiai Pleret. Dengan sekali hentakan, tombak sakti itu melesat seperti kilat menuju jantung Senopati. Senopati teringat latihan cipta hening dari Sunan Kalijaga. Ia tidak menghindar. Ia justru memajukan dadanya. Klang, sebuah dentuman keras terjadi. Tombak Kiai Pleret yang seharusnya menembus tubuh manusia mendadak patah menjadi dua saat menyentuh dada Senopati. Hadiwijaya terbelalak. Ia baru menyadari bahwa Senopati telah mencapai tingkatan ilmu nur cahaya yang membuatnya kebal terhadap pusaka duniawi manapun. Namun, yang lebih mengejutkan adalah saat patahan tombak itu jatuh ke air. Ia berubah menjadi seekor ikan sidat pelus putih yang menghilang di kedalaman sungai. Cukup, Sutawijaya. Aku kalah. Bukan oleh senjatamu, tapi oleh takdir yang melindungimu, ucap Hadiwijaya dengan suara bergetar. Beliau menyadari bahwa wahyu kerajaan telah benar-benar berpindah dari Pajang ke Mataram. Saat amarah mulai mereda dan asap pertempuran menipis, sosok pria bersahaja dengan baju hitam dan belangkon muncul berjalan di atas air sungai yang masih bergejolak. Ia adalah Sunan Kalijaga. Beliau memandang kedua muridnya dengan tatapan sedih namun penuh kasih. Kalian lihat, besi bisa patah, gunung bisa meletus, namun persaudaraan yang diikat karena Allah seharusnya tidak boleh hancur karena selembar kain tahta. Beliau meminta keduanya untuk saling berpelukan. Sultan Hadiwijaya turun dari gajahnya, dan Senopati turun dari kudanya. Keduanya bersimpuh di kaki sang Sunan. Perselisihan itu berakhir bukan dengan pertumpahan darah massal, melainkan dengan air mata taubat. Kemenangan Mataram atas Pajang ternyata memicu bangkitnya dendam lama yang terkubur. Di sudut gelap Nusantara, sisa-sisa penganut ilmu hitam yang tak sudi tunduk pada dakwah para wali mulai bersatu. Mereka dipimpin oleh Ki Ageng Gribik Hitam, seorang penyihir yang menguasai serat jiwa, ilmu yang mampu mencuri nyawa manusia hanya melalui tatapan mata. Namun, di tengah ancaman yang bisa memusnahkan seluruh murid Sunan Kalijaga ini, rahasia tentang siapa murid ke-15 mulai tersingkap. Bukan seorang jawara, bukan pula seorang raja, melainkan sosok yang tak pernah disangka-sangka. Ki Ageng Gribik Hitam tidak mengirimkan pasukan fisik. Ia mengirimkan angin kematian. Satu persatu, santri di pondok-pondok sekitar Mataram jatuh sakit secara mendadak. Kulit mereka membiru, dan detak jantung mereka melemah tanpa sebab medis yang jelas. Bahkan, Ki Ageng Selo, sang penakluk petir, merasa energinya tersedot saat mencoba menghalau serangan ini. Ini bukan santet biasa, ini adalah serat jiwa. Mereka menyerang langsung ke inti ruh kita, ujar Ki Ageng Jurumartani dengan wajah cemas. Para murid utama berkumpul di Kadilah. Mereka mencoba membentuk lingkaran perlindungan gaib. Namun serangan itu begitu halus dan merembes melalui sela-sela batin yang paling kecil. Saat itulah, Sunan Kalijaga muncul membawa seorang lelaki tua yang selama ini dianggap sebagai pelayan masjid yang bisu dan tuli. Guru, mengapa membawa si Bisma tukang sapu ke sini? Kami butuh perlindungan, bukan orang tua rentan, tanya salah satu santri dengan bingung. Sunan Kalijaga tersenyum, lalu menepuk pundak lelaki tua itu. Bisma, tunjukkan pada saudaramu apa yang kau pelajari selama 20 tahun menyapu debu di rumah Allah ini. Lelaki tua itu, yang selama ini dianggap remeh, perlahan tegak berdiri. Auranya berubah seketika. Matanya yang tadinya kusam, kini bersinar seperti bintang timur. Ia mengeluarkan sebuah lidi dari saku bajunya, sebilah lidi yang nampak rapuh. Kekuatan serat jiwa hanya bisa dikalahkan oleh mereka yang sudah tidak memiliki jiwa, karena jiwanya telah larut dalam cinta kepada Sang Khalik. Suara lelaki tua itu menggelegar, sangat merdu, namun penuh wibawa. Inilah Ki Ageng Mataram Rahasia, murid ke-15 yang selama ini sengaja disembunyikan sebagai senjata pemungkas Sunan Kalijaga. Tiba-tiba,
Gumpalan asap hitam raksasa berbentuk wajah tengkorak muncul di atas langit Kadilangu. Itu adalah proyeksi sukma Ki Ageng Geribik Hitam. Ia tertawa mengejek. Hanya seorang tukang sapu? Kalijaga, kau sudah kehabisan orang. Asap hitam itu melesat jatuh, hendak menghancurkan seluruh tempat tersebut. Namun, si murid ke-15 hanya mengayunkan lidinya satu kali ke udara, seperti sedang menyapu debu di lantai. SRET, sebuah garis cahaya putih bersih, membelah langit. Garis itu tidak hanya memotong asap hitam tersebut, tapi seolah-olah menghapus keberadaannya dari alam semesta. Ki Ageng Geribik Hitam yang berada ratusan kilometer jauhnya di dalam goa, mendadak memuntahkan darah hitam. Seluruh ilmu serat jiwanya luntur seketika. Ia menyadari bahwa kekuatannya yang selama ini ia agungkan tidak ada artinya di hadapan ilmu debu, ilmu kerendahan total yang dimiliki sang tukang sapu. Para murid utama terperangah. Ki Ageng Selo, Panembahan Senopati, dan yang lainnya bersujud syukur. Mereka baru sadar bahwa murid terkuat di antara mereka adalah orang yang paling rendah posisinya di mata manusia. Mengapa dia begitu kuat, Guru? Tanya Senopati. Sunan Kalijaga menjawab, karena dia tidak pernah merasa kuat. Dia menyapu debu di masjid setiap hari, sambil menyapu debu-debu kesombongan di hatinya. Saat hatimu sudah kosong dari diri sendiri, maka Allah lah yang mengisi kekuatanmu. Itulah rahasia murid ke-15. Kemenangan ini membawa kedamaian sementara. Namun, Sunan Kalijaga memberikan peringatan terakhir. Ujian fisik dan gaib mungkin selesai. Namun ujian terakhir bagi kalian adalah tahta. Saat kalian memegang kekuasaan, mampukah kalian tetap menjadi tukang sapu di hadapan Tuhan? Setiap pengabdian akan menemukan titik baliknya. Dan setiap guru akan melepaskan burung-burung raja walinya untuk menjaga langit sendiri-sendiri. Di malam yang sunyi ini, Kanjeng Sunan Kalijaga akan memberikan wejangan terakhir kepada 15 murid pilihannya. Bukan lagi tentang cara menangkap petir atau mematahkan tombak, melainkan tentang mahkota cahaya yang tidak nampak oleh mata, namun menjadi pelita bagi seluruh jiwa di Nusantara. Inilah detik-detik akhir sang penjaga kali memberikan warisan abadinya sebelum beliau kembali ke haribaan sang pencipta. Sunan Kalijaga memandang satu persatu wajah muridnya. Ada Panembahan Senopati yang akan memimpin kerajaan. Ada Ki Ageng Selo yang kekuatannya mengguncang langit. Hingga si murid rahasia, Ki Ageng Mataram Rahasia yang tetap menunduk sederhana. Murid-muridku, suara beliau terdengar seperti desiran angin surga. Kalian telah melewati ujian api, air, tanah, dan angin. Kalian telah mengalahkan musuh di luar dan musuh di dalam. Kini, saatnya aku memberikan mahkota kepada kalian. Beliau tidak mengambil perhiasan emas. Beliau hanya menyentuh kening mereka satu persatu dengan jari telunjuknya. Seketika, setiap murid merasakan aliran energi yang sangat sejuk. Seolah-olah seluruh ilmu yang mereka pelajari selama puluhan tahun kini mengkristal menjadi satu titik cahaya di dalam jantung mereka. Mahkota ini adalah Nurullah cahaya Allah. Selama kalian tidak menggunakan kekuasaan untuk menzalimi yang lemah, mahkota ini akan bersinar. Namun, saat kalian sombong karena merasa sakti atau berkuasa, mahkota ini akan redup dan kalian hanyalah manusia biasa yang hina, pesan beliau. Beliau kemudian mengeluarkan dua pusaka terakhir. Sebuah keris berbentuk aneh yang memancarkan aura kerakyatan, namun sangat berwibawa, Kiai Sangkelat, dan selembar kain putih yang bertuliskan kalimat tauhid simbol dari Jamus Kalimasada. Beliau menyerahkan Kiai Sangkelat kepada Panembahan Senopati. Keris ini bukan untuk membunuh Senopati. Keris ini adalah simbol bahwa seorang pemimpin harus memiliki telinga yang mendengar jeritan rakyat di pasar dan di sawah. Jagalah Mataram dengan kasih sayang, bukan dengan ketakutan. Kepada para murid lainnya, beliau menitipkan Jamus Kalimasada. Beliau meminta mereka untuk terus berdakwah melalui keindahan budaya. Sebagaimana beliau dahulu menggunakan wayang dan tembang. Jangan sekali-kali kalian memukul jika bisa merangkul. Hangan sekali-kali kalian menghakimi jika bisa mengajak ke jalan yang murni. Malam semakin larut. Sunan Kalijaga meminta para muridnya untuk melantunkan tembang lirilir bersama-sama secara perlahan. Suara harmonis 15 wali itu menciptakan frekuensi yang sangat magis. Seolah-olah seluruh alam semesta ikut bernyanyi. Di tengah lantunan doa tersebut, Sunan Kalijaga memejamkan matanya. Beliau menghembuskan napas terakhirnya dengan senyuman yang sangat indah. Tidak ada tanda-tanda sakit.
tidak ada rintihan. Beliau pulang seperti seseorang yang hendak tidur setelah lelah bekerja seharian di sawah. Seketika, bau harum bunga melati dan kayu cendana memenuhi seluruh wilayah Kadilangu dan Demak. Langit malam itu dihiasi oleh bintang-bintang yang seolah-olah turun lebih rendah untuk memberikan penghormatan terakhir bagi sang wali yang paling mengerti rasa orang Jawa. Setelah pemakaman yang dihadiri oleh ribuan rakyat dengan isak tangis yang memenuhi bumi, ke-15, murid tersebut berkumpul di pinggir kali tempat dahulu guru mereka bertapa. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab menjaga Nusantara kini ada di pundak mereka. Panembahan Senopati membangun kerajaan Mataram Islam yang besar, yang jejaknya masih terasa hingga hari ini di Yogyakarta dan Solo. Ki Ageng Selo menurunkan terah raja-raja besar. Ki Ageng Pandanaran Sunan Tembaiat menyebarkan Islam ke wilayah selatan dengan penuh kelembutan, dan murid-murid lainnya menjaga setiap sudut mata angin di tanah Jawa. Mereka tetap menjadi satu kesatuan pasukan langit yang bekerja dalam diam. Inilah rahasia mengapa hingga saat ini nilai-nilai luhur Sunan Kalijaga tidak pernah hilang dari hati masyarakat Nusantara. Beliau tidak hanya mewariskan bangunan, tapi beliau mewariskan manusia yang memiliki mahkota cahaya. Kisah 15 murid Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dengan pedang dan tahta, melainkan dengan keteguhan batin dan kerendah hatian total. Para murid telah tuntas menjalankan tugasnya, namun api perjuangan mereka kini ada di tangan kita. Mahkota cahaya itu tidak hilang. Ia sedang menunggu untuk bersinar di kening siapa saja yang mencintai tanah airnya dengan ketulusan dan ketakwaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.